Halo, kembali kita berjumpa. Pada video kali ini membahas mengenai partikel dalam benda mati dan makhluk hidup. Bab 8, IPA SMP kelas 9. Yang menjadi tujuan pembelajaran di sini sebagai siswa diharapkan mampu menjelaskan partikel dalam benda mati dan makhluk hidup. Pernahkah kamu melihat orang yang sedang memupuk tanaman? Mengapa tanaman itu perlu dipupuk? Dan zat apa saja yang terdapat dalam pupuk itu? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perhatikan bahan pembelajaran di bawah ini dengan semangat. Bagian pertama, proses pembentukan zat. Contoh proses pembentukan zat di sini ada dua, fotosintesis, yang kedua penguraian zat seperti pembusukan daun. Yang pertama, fotosintesis adalah suatu proses biokimia yang terjadi pada tumbuhan hijau dalam pembentukan zat makanan seperti karbohidrat. Fotosintesis ini terjadi dalam organel, yaitu kloroflas. Ini gambar struktur penyusun daun dan molekul klorofil. Kloroflas adalah sebuah plastida yang mengandung klorofil dan berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Dan ini juga merupakan organel sel yang memiliki membran dan hanya ditemukan pada sel tumbuhan. Kloroflas yang memiliki 3 macam sistem membran ganda yang terikat organel dalam proses fotosintesis. Ada yang disebut dengan membran dalam, yaitu sebagai tempat sebuah protein transform melekat pada ruang antar membran. Ya, ada juga yang disebut dengan membran luar dan ada juga yang disebut dengan membran antar ruang. Inilah untuk struktur penyusun daun dan molekul klorofil. Klorofil adalah sebuah pigmen yang berfungsi untuk memberikan sebuah warna hijau pada tumbuhan dan menjadi molekul utama dalam proses fotosintesis pada tumbuhan. Nah, klorofil tersusun atas beberapa atom, diantaranya karbon, lambangnya C, hidrogen, H, oksigen, O, nitrogen, N, dan unsur magnesium, Mg. Proses fotosintesis pada tumbuhan tersebut memerlukan zat-zat sederhana, antara lain yang pertama gas karbon dioksida, CO2. Terdapat satu atom C, karbon, yang mengikat 2 atom O, oksigen, dan terdapat 2 ikatan kimia antara atom C dan O. Ini merupakan ikatan kimia karbon dioksida. Jadi atom oksigennya ada 2 dan C-nya ada 1. Ikatan kimia yang ini. Yang kedua yaitu air, H2O. Nah, pada air H2O, 1 atom O mengikat 2 atom H dan terdapat 2 ikatan kimia yang mengikat atom hidrogen dan O. Gambarnya, ikatannya seperti ini. Jadi O-nya yang ini, hidrogennya yang ini. Oke, ada 2 ikatannya, tangannya. Ini merupakan gambar terjadinya proses fotosintesis. Nah, dalam proses ini tumbuhan menyerap sinar matahari sebagai sumber energi. Untuk apa? Untuk menjalankan reaksi fotosintesis yang mengubah gas karbon dioksida dan air menjadi apa? Yang pertama, ini
menjadi glukosa C6H12O6. Yang kedua menjadi oksigen, yaitu O2 yang ini. Nah, gambar ikatannya masing-masing yang ini. Ini merupakan ikatan kimia oksigen, dan yang ini ikatan kimia glukosa C6H12O6. Oke. Bagian pertama, partikel dalam benda mati dan makhluk hidup. Apa itu partikel? Partikel adalah bagian terkecil dari suatu materi yang masih mempunyai sifat materi itu. Partikel dalam membentuk, yaitu ada atom, molekul, dan ion. Atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Jadi, tubuh makhluk hidup tersusun dari miliaran atom. Benda-benda seperti kayu, plastik, air, udara, dan benda-benda lain juga tersusun atas beberapa atom, ya. Atom-atom tersebut berikatan membentuk senyawa tertentu. Jadi, senyawa yang terbentuk memberikan sifat-sifat tertentu, apakah dia elastis, apakah sifatnya rapuh, atau kuat, atau mempunyai sifat-sifat yang lain. Nah, molekul adalah gabungan antara dua atau lebih atom-atom melalui suatu ikatan kimia yang tersusun sedemikian rupa, sehingga menjadi suatu struktur tertentu. Contohnya, rambut tersusun dari molekul yang mengandung unsur karbon, hidrogen, nitrogen, sulfur. Ini ya rambut manusia. Atau tulang manusia juga mengandung unsur, ada kalsium, Ca, fosfor, P, dan oksigen. Begitu juga bagian anggota tubuh yang lainnya. Jadi tersusun dari beberapa atau miliaran atom. Dalam senyawa, molekul-molekul tersusun sedemikian rupa sehingga memberikan sifat-sifat tertentu seperti yang sudah di atas tadi. Sifatnya ini seperti apa? Keras, ya. Seperti ini juga sifatnya seperti apa? Nah, jadi susunan atau ikatan senyawa molekulnya ini akan membuat sifat-sifatnya. Misalnya kita ambil kayu yang dibuat menjadi bahan pensil dan amilum yang ada pada umbi kentang. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apa perbedaan keduanya ini? Seperti apa ikatan senyawa molekul-molekulnya? Nah, berikut yang menjadi perbedaan struktur senyawa amilum pada kentang dan selulosa pada pensil. Perhatikan perbedaan struktur senyawanya. Yang ini struktur senyawa dari amilum kentang, dan yang ini struktur senyawa selulosa pada pensil. Nah, dari gambar ini, molekul glukosa yang menyusun amilum tersusun dari atom C, ada hidrogen, dan ada oksigen. Tentu dengan perbandingan tertentu. Ya. Kayu juga yang ada pada pensil tersusun atas selulosa yang mempunyai rantai panjang. Molekul panjang tersebut terdiri atas molekul-molekul glukosa, sama seperti pada pati, ya. Selulosa dan amilum mempunyai molekul penyusun sama, yaitu apa? Yaitu penyusunnya glukosa. Tetapi jenis ikatan keduanya ini antar molekulnya, glukosanya berbeda. Selulosa merupakan zat yang keras, ya.
yang pada kayu ini. Tetapi jika dimakan oleh manusia tidak dapat dicerna oleh tubuh. Sedangkan amilum yang terdapat pada kentang tadi dapat dicerna dan digunakan sebagai bahan makanan. Mengapa hal ini terjadi? Nah, keadaan itu menunjukkan bahwa tidak hanya jumlah dan jenis atom-atom penyusun molekul yang menyebabkan sifat zat yang berbeda, ya. Tetapi apa lagi? Tetapi pola susunannya ini dan susunannya yang ini dan jenis ikatannya ini, ya, jenis ikatannya antar molekul penyusun materi juga dapat menyebabkan zat atau materi itu mempunyai sifat kimia dan sifat fisika yang berbeda. Jadi polanya ini tentu berbeda, ya, yang amilum pada kentang dan juga selulosa pada pensil tadi. Oke? Itulah perbedaan keduanya ini. Jadi amilum dan selulosa mempunyai molekul penyusun sama tadi, ya, yaitu glukosa. Tetapi ikatan antar molekulnya berbeda. Selulosa keras, sedangkan amilum tidak dan gampang dicerna oleh tubuh dan dijadikan sebagai sumber energi. Yang selanjutnya, nah, inilah salah satu contoh pupuk yang digunakan oleh petani terhadap tanamannya, urea. Dan ini ada NPK. Jadi salah satu contoh, ya, masih banyak pupuk-pupuk yang lain. Nah, urea ini senyawa organik tunggal yang tersusun dari unsur ada karbon C, ada hidrogen H, ada oksigen O, dan ada nitrogen. Di sini nitrogennya 46%. Dengan rumus kimianya, rumus senyawanya CON2H4 atau NH2 2 kali CO. Ya, ini untuk urea. Tentu unsur-unsur ini unsur yang dibutuhkan, unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Sehingga tanaman itu menjadi bertumbuh atau berkembang dengan baik. Pupuk NPK juga merupakan pupuk majemuk yang paling banyak digunakan dan mengandung senyawa amonium nitrat, ya, NH4NO3 atau amonium dihidrogen fosfat, NH4H2PO4 dan kalium klorida KCl. Nah, kadar unsur hara, nitrogen, fosfor dan kalium pada pupuk majemuk dinyatakan dengan komposisi tertentu. Komposisinya, ya, jadi bukan hanya satu jenis. Komposisi tertentu maksudnya itu ada yang nitrogennya lebih banyak, ada fosfornya yang lebih banyak, atau kaliumnya yang lebih banyak. Apakah dia untuk pertumbuhan daun atau untuk bunga atau buah. Jadi ada komposisinya tertentu. Oke? Unsur hara ini diperlukan oleh tumbuhan sekali lagi supaya dia bertumbuh dan berkembang dengan baik. Itulah yang menjadi tujuan orang memberikan unsur hara dalam kandungan pupuk yang diberikan. Oke? Atom-atom penyusun tubuh manusia. Jadi dalam tubuh kita juga ada atom penyusunnya. Nah, yaitu 96% unsur yang terdapat dalam tubuh manusia. Ini oksigen, ya, ini persentase, ya, 65% oksigen. Karbon 18,5%, hidrogen 9,5%, nitrogen 3,3%, dan unsur yang menyusun 3,99% tubuh manusia. Yang ini kalsium, fosfor, kalium, sulfur, natrium, klor, dan magnesium.
ya. Baru yang 0,01% dalam tubuh kita, boron, kromium, kobalt, tembaga, fluor, iodin, besi, mangan, baru molybdenum, selenium, silikon, timah, vanadium, dan seng. Ya, inilah yang menyusun 0,01% tubuh manusia. Oke? Sampai di sini pembahasan video kali ini, dan nantikan penjelasan selanjutnya mengenai atom. Sekian dan terima kasih.